Banyak modus lain. Contohnya Apa? menawarkan pekerjaan. Terutama orang-orang yang ingin mencari pekerjaan ke luar negeri. Modus yang sering dilakukan kalau di Indonesia itu seperti apa? Mostly ada banyak perempuan juga kan ya dengan modus diajak menikah oleh pria asing keluar. Sampai akhirnya sempat tertangkap yang di Indonesia. Itu seperti apa Pak salah satunya? Jadi gini, pola rekrutmen ini tergantung bagaimana pendekatan dan tergantung kepada personal. Seorang perempuan yang kemarin kita temukan dia terbang ke Sao Paulo lalu kemudian membawa barang, itu usianya kurang lebih 60 tahun. 61 tahun lebih tepat. Bagaimana dia terjerumus di sana? Karena dia masuk di ruang media sosial. Orang memaksa dia atau menawarkan atau merayu dia untuk menikah dengan orang Brazil. Nah, Setelah titik dulu sampai Pak. di sana, iya. Ini penting ini untuk edukasi penonton kita, terutama para perempuan mungkin yang gampang kan tergoda, terayu gitu ya dengan bujukan-bujukan, harapan-harapan palsu kan itu Pak ya. Dijanjikan menikah. Dijanjikan menikah di luar negeri. Ya. Kemudian sampai di luar negeri dia akhirnya dia sudah terperangkap di situ, menikah tidak, tapi akhirnya dia sudah menjadi, ya dia sudah tidak punya lagi ketergantungan yang lain selain orang yang membawa dia. Akhirnya ya karena sudah tergantung, tinggal diarahkan mau kemana dia. Akhirnya ya udah supaya tidak bisa menyelamatkan dia, kamu balik bawa ini. Kalau tidak ya dianggurkan aja begitu. Jadi diperalat di situ ya. Diperalat. Ya jadi bukan saja modus seperti itu, masih banyak modus lain. Contohnya menawarkan pekerjaan, terutama orang-orang yang ingin mencari pekerjaan ke luar negeri. Maka di sini saya sekaligus memberikan pesan buat saudara-saudara kita di wilayah Republik Indonesia ini, kalau ada penawaran untuk kerja ke luar negeri, ikutilah jalur yang benar. Ada apa namanya formal yang harus diisi, form yang harus diisi, kemudian harus mengenali siapa orang yang mengajak, dia punya lembaga resmi atau tidak. Penyelenggaranya siapa, agensinya siapa. Jangan hanya karena uang, lalu kemudian dia begitu saja pergi, tidak tahu apa yang akan terjadi dengan dia. Ternyata dia akhirnya terjerumus, terperangkap, bahkan berhadapan dengan resiko pidana. Kita punya 106 orang warga negara Indonesia yang hari ini ada di luar negeri sedang menghadapi proses pidana kan karena menjadi kurir ini. Menjadi kurir. Ya akibat dari apa namanya mereka tidak mampu untuk menilai secara rasional tawaran-tawaran ini. Penting ini. Itu loh. Makanya ketika orang menawar seseorang untuk umpamanya satu keluarga ditawarin, kamu mau keluar kerja, please lapor kepada orang saudara terdekat, lapor kepada polisi, ini ada tawaran. Saya ditawarkan, bener enggak? Ada polisi-polisi terdekat, ada Babinsa, ada Babin Kamtipmas, tolong diskusi dengan mereka supaya jangan kita terjebak dalam apalagi kalau diiming-imingi dengan proses yang mudah gitu ya, dengan gaji yang mungkin di luar rata-rata, prosesnya gampang kok langsung berangkat gitu. Betul. Rata-rata seperti itu modusnya.